Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di gurun sialan ini untuk waktu yang lama. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari bepergian sebelum mencapai pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan paling banyak keuntungan selama perjalanan ke wilayah tanah kuno ini. Tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon Bodhisattva kuno, hati Bodhisattva juga bersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan tentang manfaat yang diberikan dua hal lainnya kepada Xiao Yan. Hanya 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat kaya. Jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari benih Bodhisattva ini, banyak mata ahli puncak Douzun akan berubah menjadi merah karena iri. Mereka tidak peduli dengan properti lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Ban Sheng sudah cukup untuk menyebabkan para ahli top di mata orang-orang biasa menjadi gila. Xiao Yan mungkin mendapatkan banyak hadiah kali ini, tapi hal yang paling dia sukai adalah dia berhasil mencegah kelompok Hun Yu tidak mendapatkan apapun. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tertawa setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana kelompok Hun Yu telah menghabiskan upaya besar untuk bergegas ke wilayah tanah kuno hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari wilayah gurun kuno sebelum akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidak membuat santai. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiao Yan untungnya tidak membangunkannya dari ilusi, semuanya akan turun ke dalam ilusi yang sangat hidup itu selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan boneka Ban Sheng itu. Meskipun Xiao Yan berhasil bertahan hidup, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan ilusi seperti kehidupan. Ilusi itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan tidak memurnikan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke pavilion bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia harus menyempurnakannya dengan sempurna. Sama sekali tidak ada yang bisa salah. Saat mengadopsi sikap ini, Xiao Yan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama jangka waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Ban Sheng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta karun. Semua orang mengerti bahwa kekuatan pavilion bintang jatuh tidak diragukan lagi akan melonjak jika Xiao Yan berhasil maju ke kelas Ban Sheng. Dua Ban Sheng adalah barisan yang bahkan sekte langit yang mendalam dan sekte yang sangat tua lainnya tidak dapat mengambilnya. Sementara Xiao Yan menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang sudah tua dan lelah sekali lagi muncul di depan Xiao Yan dan memberinya sebuah kotak. Xiao Yan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak giok, dia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Bau saja akan membuat seseorang rileks. Ini adalah pil Bodhisattva? Xiao Yan menatap tupai kecil itu sejenak. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang agak tertegun. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Tepat sekali. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyuman di wajahnya menyembunyikan kelelahannya saat dia berbicara dengan cara yang agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil petir pil 8 warna. Jika tidak, efek pengobatannya akan lebih mengesankan. Namun, Anda memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuh Anda. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan Anda untuk berhasil menembus kelas Ban Sheng. Xiao Yan merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih Bodhisattva ini untuk Xiao Yan. Peluang Xiao Yan untuk berhasil memurnikan pil obat tingkat ini agak rendah. Xiao Yan mengerti bahwa kemampuan Yao Lao sudah cukup untuk menarik petir 9 warna untuk pil Bodhisattva ini, tapi Yao Lao kekurangan api yang bagus.
Jika Yao Lao masih memiliki api dingin tulang, menarik petir 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam telah berkontribusi banyak untuk muridnya ini. Guru, terima kasih. Xiao Yan memeluk kotak giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal-hal ini antara guru dan murid. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda harus santai dan melakukan retret. Serahkan urusan pavilion bintang jatuh dan aliansian kepadaku. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang terpenting bagi Anda adalah cepat maju ke kelas Bansheng. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai pemurnian iblis ketika muncul dalam 3 tahun ini. Api surgawi itu terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah rintangan yang bisa sepenuhnya mengubah dirinya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia benar-benar akan mencapai tingkat ahli puncak di benua itu. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di antara ahli tingkat atas. Dia tidak akan bisa membalas kebesaran klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, Xiao Yan telah mengejar api teratai pemurnian iblis selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin dia menyerah. Api teratai pemurnian iblis akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah dia bisa melawan klan Hun, jadi dia perlu mendapatkan api teratai pemurnian iblis dengan segala cara. Anda harus santai dan melakukan retret Anda. Serahkan masalah membesarkan kekuatan Cailin, Dokter Peri Kecil, dan King Lin kepadaku. Semuanya wanita-wanita ini sangat luar biasa. Selama mereka memiliki kesempatan yang cocok, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan Anda setelah Anda keluar dari retret Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik. Cailin, Dokter Peri Kecil dan King Lin semuanya hadir, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara seorang guru dan muridnya. Iya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Yao Lao saat dia dengan lembut memberitahu gurunya. Wajah Yao Lao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol giok. Ada kesedihan dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah memandang Han Feng seperti putranya sendiri. Dia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari seorang yatim piatu yang ditinggalkan menjadi orang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng terhadapnya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan keriput Yao Lao bergetar saat dia menerima botol giok. Dia tidak mengatakan apapun saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua pria di depannya karena tampak lebih sunyi dan lebih tua. Dia mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut di tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam, guru telah mengajar dan mendandani saya. Anda adalah guru saya dan seperti ayah bagi saya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang Anda derita. Yao Lao kaget saat melihat Xiao Yan tiba-tiba melakukan membungkuk. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa memegang Xiao Yan, Cailin memeluk Xiao Xiao saat dia diam-diam berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan memandang Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia secara alami memandangnya sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepala karakternya, dia mengerti bahwa dia harus mendengarkan suaminya sebagai seorang istri yang baik. Anak kecil. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin pernah buta sekali, tapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini. Kakek guru.
Xiao Xiao melebarkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Yao Lao. Suaranya yang tajam menyebabkan senyuman muncul di wajah semua orang yang hadir. Ah, Xiao Xiao yang baik, wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendengar kata-katanya. Dia buru-buru memeluk Xiao Xiao dari pelukan Cailin. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan Cailin. Dia tertawa, cepat bangun. Tulang-tulang lamaku ini hanya memiliki beberapa pikiran acak. Kalian berdua sudah cukup tua. Jangan bilang kalau kamu takut aku bunuh diri. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia berdiri dan membantu Cailin berdiri. Memegang kotak giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, ini sudah waktunya. Saya harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama saya akan berada di retret ini, tetapi saya pikir ini akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini. Dimengerti? Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar saran Xiao Yan. Guru, hati-hati. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadap Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan serius. Setelah itu, dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melalui pintu batu tebal di depan mata semua orang. Bang! Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, benda itu menabrak tanah, mengangkat beberapa debu dalam prosesnya. Semua orang menjadi diam saat mereka melihat ke pintu batu yang sangat besar. Mereka memiliki firasat bahwa retret Xiao Yan akan berlangsung lama. Ayo pergi. Selanjutnya, kami akan menunggu dia berhasil menjadi Ban Sheng. Yao Lao mendesah pelan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Cailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Namun, tidak ada dari mereka yang menyangka retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi tidak ada yang menyangka retret Xiao Yan akan bertahan selama ini. Berdasarkan ekspektasi Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng karena dia telah dibantu oleh hati Bodhisattva dan pil Bodhisattva. Legenda tentang pemurnian hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Sheng agak sedikit dilebih-lebihkan. Bagaimanapun juga, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati Bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Sheng, Xiao Yan, yang sudah menjadi puncak perubahan 9 douzun, akan, paling banyak, membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang untuk pavilion bintang jatuh selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa orang, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Setiap orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya menjadi cemas ketika harus maju. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas menembus gunung. Aura ini sangat redup, tapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu berada dalam kondisi transformasi. Mampu merasakan aura Xiao Yan yang tersisa tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir karena mereka menunggu dengan tenang. Sementara Xiao Yan dalam retretnya, dataran tengah mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam dari Hall of Souls belum datang lebih awal. Oleh karena itu, pavilion bintang jatuh memanfaatkan sepenuhnya sisa waktu mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze.
Banyak ahli telah bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Pavilion Bintang Jatuh bahwa Yao Lao dapat menyempurnakan pil Bodhisattva. Beberapa puncak elit Douzuns, yang biasanya menjaga profil yang sangat rendah, tidak bisa menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Pavilion Bintang Jatuh. Godaan benih Bodhisattva terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin memberikan benih Bodhisattva kepada sesepuh tamu ini, yang telah datang mencarinya, pada saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Pavilion Bintang Jatuh. Sehingga akan datang suatu masa ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva, yang dapat mereka gunakan untuk menerobos ke tingkat yang hanya mereka impikan. Dalam menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun, ketika kekuatan dan reputasi Pavilion Bintang Jatuh tumbuh, Sekte Langit yang mendalam, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan dan Pavilion Bintang Jatuh, tidak dapat tetap diam. Di masa lalu, wilayah Pavilion Bintang Jatuh tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ada sedikit konflik antara keduanya, tetapi wilayah Pavilion Bintang Jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit yang mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sementara yang lainnya adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan keduanya memang bakal sengit. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertempur dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain, tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit yang mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Pavilion Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di Dataran Tengah. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi telah memungkinkan kekuatan Sekte Langit yang mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Pavilion Bintang Jatuh lengah. Tetapi Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Pavilion Bintang Jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meski wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Faksi yang gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, dia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak melakukan pembalasan besar saat Pavilion Bintang Jatuh menyusut. Mereka terus mundur. Saat Pavilion Bintang Jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk secara langsung menghubungkan semua kota penting ini bersama-sama. Oleh karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Hal ini menyebabkan wilayah Pavilion Bintang Jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum Aliansi Sungai Mendalam tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap mundur. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menampilkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh dengan Pavilion Bintang Jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Pavilion Bintang Jatuh sekali lagi meledak. Itu bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit yang Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di Dataran Tengah. Aliansi Sungai yang Mendalam cukup tertekan oleh ini.
Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan pavilion bintang jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, dataran tengah menjadi tenang selama beberapa waktu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar diaduk dari beberapa informasi yang telah dikirim dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, klan Ling. Kembali ketika Xiao Yan keluar dari makam surgawi, dia telah mengetahui bahwa alam klan Ling tiba-tiba tersegel. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Makanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa wilayah klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidiki sekitar, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan klan Ling telah benar-benar lenyap. Para ahli itu tercengang saat mereka melihat ke alam yang kosong dari kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah lenyap begitu saja. Masalah ini tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan itu mengirim beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar lenyap ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa banyak itu menurun, itu masih bisa digolongkan di antara faksi super di dataran tengah. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Gu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan klan Ling dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin klan Ling dapat memindahkan seluruh klan mereka ke ranah ciptaan sendiri, tetapi jelas bahwa pergeseran besar-besaran ini tidak mungkin terjadi. Tersembunyi dari para ahli puncak di dataran tengah, namun bahkan orang-orang ini tidak merasakan apapun. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa menggeser jutaan warga keturunan? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh dataran tengah. Berbagai faksi menebak alasan hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang telah terjadi, ketidaksepakatan besar juga terjadi di dalam klan kuno tentang masalah ini. Klan kuno ini memahami satu sama lain dengan sangat baik, tetapi mereka bukanlah sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai musuh dan sebagian teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Makanya, mereka tidak bisa dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini membuat tebakannya sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah giok dewa kuno Toushi. Objek yang telah ditinggalkan oleh elit terakhir Doudi dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Doudi. 8 klan kuno pernah bertarung karena rahasia ini. Akhirnya, giok dewa kuno Toushi yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh giok dewa kuno Toushi harus mengumpulkan 8 buah giok. Masing-masing klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada nyawa mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin terkait dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan giok dewa kuno Toushi di tangan klan Ling. Namun, putaran keraguan lainnya muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya tidak menghilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang tahu. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun.